semua wajib. Tapi kamu harus menahan malu dan ditertawakan. Kamu wajib mempertahankan Kristus palsu. Ya harus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saudara, saya mau tanya sama Anda makanya. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Tunggu dulu. Pertanyaan saya, menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Ayo, jangan pura-pura gila dong. Jangan di-mute. Anda takut kalah sama saya. Udah kebiasaan apologet kalian nih. Takut kalah. Pertanyaannya, ketika ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, kedatangan Tuhan Yesus secara umum, tanda apa yang menyertaimu ketika kamu datang? Saya jawab. Jangan di-mute. Biarkan tabrakan suara kita. Dengarkan. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Nah, pertanyaan saya, tanda kedatangan Yesus apakah ada pada saat ada oknum mengaku Kristus kepada Paulus? Ada atau tidak ada tanda itu? Itu untuk perorangan, bukan untuk secara umum. Saya tidak ingin kamu itu menyesatkan dirimu sendiri. Pertanyaan saya, Anda harus konteks aslinya dong. Tulisannya seperti apa tertulis? Baik. Apakah Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, kalau tanda kedatanganku untuk kiamat begini, tapi kalau untuk satu orang begini. Apakah Yesus menerangkan seperti itu atau itu asumsi Anda saja? Bilang itu asumsi Anda atau itu penjelasan Yesus? Makanya Anda gak ngerti. Ini dengan baik-baik ya. Kedatangan di Matius 24 ini, dia datang dalam wujud seperti manusia. Betul. Seperti di Kisah Para Rasul 1. Dia akan tolong Anda tunjukkan di mana Yesus menerangkan. Tolong. Di mana Yesus menerangkan tanda kedatangannya? Di mana Yesus menerangkan tanda kedatangannya selain daripada tanda-tanda yang diceritakan itu? Jawab. Oke, kita buka Kisah Para Rasul. Buka Kisah Para Rasul. Iya, silakan. Silakan. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ya. Nomor 11. Bukan. Aku siap, barakallahu fik. Jadi nomor berapa? Silakan. Ya, betul nomor 11 ya, Mampus. Ya. Dan berkata kepada mereka, hati-hati. Ya, tunggu sebentar. Tunggu bentar Juma ya. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu melihat ke langit ya? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali sama dengan seperti cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jelas dulu situ ya. Ya, pertanyaan saya, ketika Yesus naik ke surga, dia dengan lengkap dagingnya atau tidak? Jelas dia punya tubuh kemuliaan. Saya tanya, lengkap dengan dagingnya atau tidak? Iya. Dengan tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap daging atau tidak? Nah, makanya saya jawab dulu. Jangan ketawa Anda sudah ketahuan kebodohan ini. Makanya Anda tunggu sebentar. Usiamu masih muda anakku. Kamu belum sanggup menghadapi langsung. Kamu butuh 100 tahun untuk belajar menipu anak. Bang Suma itu berat anak. Kamu belum sanggup menghadapi dengan kebohongan-kebohonganmu anak. Takut kalah. Itu aja terus takut kalah. Itu aja terus. Itu aja terus. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda membawa Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus naik dengan daging, akan turun kedua kalinya dengan daging. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus lengkap dengan daging nggak? Enggak. Berarti yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Sibilisisis, makhluk roh yang diterangkan di dalam kitab saudara 2 Korintus 3 nomor 17 itu. Kristen penyembah roh. Roh adalah makhluk halus, sama seperti iblis. Iblis juga makhluk halus, makhluk roh. Itu loh. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku wahai Kristen laknatullah. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Nah loh, kena kan? Jangan sombong lah. Akui kebenaran. Oh iya ya, betul ya yang disampaikan Bang Suma ini benar-benar ya.
Jangan kayak gitu dong. Kalian itu hanya terlanjur Kristen aja. Jadi ketika kemudian dijelaskan, kami kan tidak membawa narasi Quran, kami membawa narasi Bible. Orang yang wajib hukumnya percaya Bible ya kalian. Kok justru kami yang percaya, gimana toh? Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian pelintir, percayalah. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, Bang. Yang pasti kami percaya. Lah itulah kalian kena prank. Ditanya sombong, ditanya larinya ke Nabi Muhammad, kemana-mana. Apanya itu? Tapi Bang Juma nggak ngerti, itu kan di tafsir. Beda kalau Yesus datang banyak orang, beda kalau satu orang, gitu Bang Juma. Menyala abangku, kebohongan apa itu? Ini kan Yesus bertanya, tanda-tanda kedatangan guru kalau datang apa? Apa tanda kalau guru yang datang? Si guru menjelaskan. Ini loh anakku, kalau aku yang datang, ya, seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Sebagai anak manusia, datang dalam wujud yang asli. Sama seperti penjelasan malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang dikutip tadi siapa itu yang dia coba untuk menjadikan itu pelampung tapi nampar dirinya. Yesus datang, tanda-tandanya bulan tak bersinar, matahari gelap, bintang berjatuhan. Apalagi kuasa langit berguncang, apalagi dia nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihatnya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah As-Zukhruf ayat 61. Aku siap, syukran, barakallah. Silakan. Ya, ini yang Nun Mawati. Itu kalau untuk banyak orang, kalau sepsial Paulus beda Bang Juma. Ya kan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku, kalau ada orang loh, kata Yesus. Kalau ada orang berkata, Paulus orang enggak? Orang. Berkata enggak ada Mesias? Berkata. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan kalau waras. Kalau sudah gila ya percaya. Yang percaya terhadap Kristus yang datang kepada Paulus, semuanya adalah antikristus. Saya kasih datanya nanti kalau ada yang mengaku tidak. Saya bantu kalian untuk paham. Tapi menurut ilmu gereja sama bom-bom tadi Bentar, itu, ini ada tamu kalau ini. untuk satu orang, beda kasusnya Bang Juma. Banget kalau mau gak suka langsung diambil. Mantap banget kecebat kak. Bagian belakang looknya seperti ini. Kalau di bagian depan looknya seperti ini ya. Adakah siapa lagi sok silakan nih yang mau tanya-tanya boleh. Yang mau tanya-tanya dulu juga boleh banget. Yang mau minta disepelkan dulu juga boleh banget. Nanti apa? Itu juga bukan cuma Bang Ahmad gitu kan, kayak yang di bawah Ada itu. juga kisah nyata ini, kisah nyata seorang kiai sama orang ini mau ditipu dia. Makanan guguk dikasih makan ke kiai. Maksudnya ingin membuli lah, intinya biar seakan-akan kan barang najis banget. Setelah makan selesai, ngomong orang itu, kiai, yang Anda makan tadi itu guguk. Alhamdulillah. Loh, naik. alhamdulillah kiai. Iya. Akhirnya saya tahu rasanya. Andaikan saya dikasih tahu tidak akan saya makan. Hukumnya orang tidak tahu kan tidak apa-apa gitu. Nyata Iya. itu. Hukumnya orang nggak tahu nggak apa-apa. Ini penontonnya naik, rumbang semua roboh ini. Nggak apa-apa lagi. Itu aja ya, Bang Ahmad. Syukran. Ya, siap. Pokoknya kan abang udah nggak di sana lagi tuh, nggak di 2018 lagi. Yang udah lalu aja lah gitu. Nggak mungkin pula abang udah sunat, abang sayang sama kulub abang pengen pasang lagi kan nggak mungkin. Mungkin itu pribadi ya, mungkin itu teguran Paham. dari pas
Iya, teguran dari sampai cerai gitu. Semangat semangat bang. Semangat Tenang bang. Aman, Bang. Siap, siap. Bentar siap. lagi shortcut. Bentar lagi shortcut ada. sampai tempat abang ini. Pak Haji, maaf. Permisi izin. Maksudnya Pak Haji, saya juga nggak mau mengharap. Kami di sini juga sebagai tim aja ini untuk membela subat-subat dari agama sebelah yang memframing-framing tentang Islam begini. Saya hanya sebagai anggota ya merasa bersyukur bertemu dengan Pak Haji Stylo, dengan Pak Ajudan Nimos, Paman Kaisar beserta tim-tim yang lainnya tetap solid, menjadi solid lah, pokoknya tetap semangat dalam membela komal-komal Islam semua. Itu aja apresiasi aku untuk Pak Haji Stylo. Bang Ahmad nanti WA ke Bang Nimos ya. Oh itu Ya, kalau Bang. apa nggak perlu di WA, Bang Nimos itu memang udah menghujat saya terus di WA. Termasuk yang berbudi ini. Kan saya udah pernah bilang sama teman-teman, orang yang paling jujur setim Stylo cuma saya. Cuma saya tuh yang kirim KTP asli. Enggak, cuma saya yang kirim KTP asli. Aduh. Sudah kirim KTP Bang, disyahadatin ulang enggak? Oh, kalau disahadatin belum menjadi anggota tim sebenarnya Bang Discord ini belum membaptis saya. Itu aja. Saya tantang dari kemarin. Akun-akun saya belum dibaptis sama Bang Discord. Akun abang Doti. tuh banyak kali soalnya bang. Satu-satu pula mau dibaptis. Nggak, itu kan cuma untuk memfollow akun-akun lain tuh untuk Mantap. mendominasi. Nah, cuma akun utama ini. Harus diluruskan dulu bagi teman-teman yang bertanya misalnya. Izin tak ya? Itu madu. Mungkin ada teman-teman bertanya apa sih logo-logo singa ini nggak jelas sekali gitu. Dengerin ya teman-teman ya. Pasang kuping kalian baik-baik nih. Kami hadir, saya Alfi yang berasal dari Apologet Islam Indonesia di bawah naungan Bang Stilo. Kami hadir untuk menjaga komal-komal muslim. Wallahi. Kami hadir untuk menjaga komal-komal muslim. Gitu. Teman-temanku ini semuanya difasilitasi alusista loh. Mereka itu mana pakai jempol tap layarnya itu. Aku Ini nih pakai jempol Pri, kadang-kadang Pri. Aku mau keren ini malah dibongkar ya. Nggak, Bang Ahmad kan lagi OTW nih. bukan bot juga teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kesadaran sebagian kecil, namun insya Allah ini mengajak teman-teman juga bahwasanya pentingnya kerjasama untuk menjaga komal-komal muslim teman-teman. Serius. Kita ngaku-ngaku kita support guru-guru kita yang sedang berdakwah di atas, tapi kesadaran kita tuh nggak ada gitu loh. Malah lebih asik adu bacot sama Oten Bang Madu di bawah Bang Madu. Ada Oten yang typing menghujat malah direspon dengan hujatan. Bukan begitu caranya teman-teman. Itu malah justru menurunkan trafik komal yang menjadi atmosferitas agama ya teman-teman ya, yang menjadi forum perdiskusian sehingga rentan terkena pelanggaran. Nggak ada kok salahnya teman-teman itu aktifkan kayak love orange-nya, bantu kayak sumbangkan 3.000 tap-tap layar gitu loh. Satu orang aja nyumbangin 3.000 atau 2.000. 100 orang aja udah menyumbangkan 300.000 loh. 100 orang loh. Gitu. Tapi ya gimana ya teman-teman ya. Mungkin memang susah menyatukan banyak kepala, tapi inilah kami. Bagi teman-teman yang masih kepo, apa sih logo-logo singa ini? Kami di bawah naungan Pak Haji Stylo.
Iya, simple. Amanahnya apa? Berjemaah gitu. Dia nggak minta banyak kok gitu ya. Kami cukup sami'na wa ta'na. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Berjemaah. Allahu Akbar. Berjemaah itu sepele tampaknya kan ya. Tapi itu loh yang membuat Eropa sekarang banyak memualafkan gereja-gereja tuh. Di Eropa kita tuh minoritas loh, tapi mereka bersatu teman-teman. Saudara-saudara muslim kita di Eropa sana, mereka tuh minoritas. Karena mereka sadar mereka minor, mereka bisa bersatu. Saling bahu-membahu, gak bisa mualafkan manusianya. Gereja pun jadi dimualafkan dia tuh. Itu saudara-saudara muslim kita di sana. Kita kok mayoritas nggak bisa gitu loh bersatu. Nambah lagi, Pak. Gini loh, Iwan. Kekuatan komal itu berasal dari satu love orange. Ya, give sih juga. Love orange give. Kemudian tap-tap. Diam. Give, love orange, terus tap-tap. Kemudian share dan posting ulang. Anda tahu nggak, edis itu kenapa sampai viral? Itu tap-tapnya, kalau sekali dia melayang, 1 M loh kawan. Masa mereka minoritas bisa sampai 1 M? Terus kita kemana gitu loh? Terus kalau seandainya room Bang Zuma barusan ditumbang, kita nyalain siapa? Nyalain orang, nggak bisa. Tetap. Kecil suara Bang Madu, deketin lagi Bang. Ya, gini, sebanyak apapun Iwan, penontonnya, kalau nggak ada tap-tap, nggak ada share, itu tidak akan disiarkan oleh TikTok. Trafficnya ya segini-gini aja. Lihat tuh, di samping, edis, berapa penontonnya? Ya, gimana mau nggak viral? Tap-tapnya 1 M. Di sini 3 jam bu kita. 3 jam cuma 534. Makanya saya bilang, sudah di sini kita sama-sama berjuang. Kita yang menyediakan komal, antum sekalian yang mempertahankan komal ini dan mensiarkannya. Gitu ya. Jadi diharap untuk semuanya yang 362 orang inilah sisanya ya. Tap-tap jangan dikurangi di komal manapun. Gitu. Tapi jangan komal hotel. Teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian tengah, teman-teman yang ada di Wita, ini kan udah ganti tanggal nih di sana nih, udah ganti tanggal 22. Absen dulu yang belum absen teman-teman. Gini ya, ini sebenarnya himbauan, dibuat silahkan, nggak dibuat juga nggak masalah gitu kan ya, balik ke diri masing-masing. Jangan dibuat apa Maksudnya dibuat love orange-nya gitu. Teman-teman boleh posting ulang roomnya sekarang di tombol share itu ada fitur posting ulang buat teman-teman yang punya fitur tersebut. Kalau nggak punya nggak masalah juga. Bahas komal sebelah. Gua nggak akan sebut nama makhluk pemakan ketombe tersebut ya Bang Madu ya. Di situ gua nggak bakal nyebut namanya. Tapi gini teman-teman. Gitu. Mereka sadar mereka di sini minor. Sama seperti saudara-saudara kita yang di Eropa, mereka sadar mereka minor. Bagaimana cara mereka membuat gebrakan? Mereka bersatu loh. Lapar. Iya, makan Tat. Jadi kayak gini ya. Alhamdulillahnya nih Bang Madu ya. Alhamdulillahnya nih. Kami nggak rame loh Bang Madu. Kami dikit Bang Madu. Cek aja tuh di daftar tamu Bang Madu. Kawan-kawanku nih nggak rame Bang Madu. Beneran. Nggak rame. Tapi alhamdulillahnya sebulan 2 bulan progres ke belakang ya. Kalau nggak di setengah M, putus 1 M Bang Madu dibuat teman-temanku nih Bang Madu. benar. Nah, mantap ini. Karena gini, kami kan disatukan nih sama Bang Stilo sama Bang Nimos nih ke dalam satu forum lah ya. Dimana kalau kami diarahkan ke satu room itu semuanya ke sana Bang, nggak ada mencar-mencar nih. Gitu Bang. Alhamdulillah gitu Bang.
Kemarin Gak enak tuh, makan. Makan Tat. Ya silakan Tat. kemarin itu Tat, makan. Gak enak Bujang makan. mah begitu. suapin istri. Bujangan begitu, Tat. Suapin istri, Tat. Aku salut sama mereka Bang Madu. Serius Bang Madu. Meskipun aku dikatakan bagian dari mereka kan ya, tapi terus terang aja, Alfi kan terikat sama yayasan juga. Kadang kan nggak bisa gabung sama mereka, Alfi di koma lain misalnya kan ya, yang terafiliasi dengan API misalnya. Salut loh aku sama mereka nih Bang. Nggak rame tapi, wih gila. Iya, mantap. Serius loh. Iya, gini Vi. Ini aku cerita ya, Iwan bilang. Jazakallah untuk teman-teman Stereo Merula. Kemarin pas waktu kawan-kawan di Uniriva, Ah, salah satu komal itu tumbang. hmm, Kemudian pecah mobilnya. Ada yang ke Uni, ada yang ke kita. Tiba-tiba naik itu dari 400 ke 600. hmm. Tapi tidak ada backup dari teman-teman Stereo Mero, kita yang tumbang. Memang dari 600 orang yang nonton itu, kita tidak sampai 300. Gimana? Nah, Balik lagi lah ya ke kesadaran masing-masing teman-teman, bahwasanya kehadiran teman-temanku di sini dari kekeluargaan Selunar Farm itu semata-mata mereka lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nggak ada mereka mengharapkan apapun gitu. Mereka tahu guru-guru mereka sedang berjuang berdakwah gitu kan ya. Mereka yang mungkin mohon maaf nih dengan kesadaran penuhnya, oh mungkin aku belum layak gitu kan ya berada di posisi guru-guruku misalnya nih kan ya. Alfi pun merasa demikian tuh kadang. Apa bantuan mereka? Mereka tetap berjuang loh, jagain drum guru-guru mereka agar tetap bertahan. Meskipun aku nggak bisa nih jadi seperti guru-guruku di atas bela Islam, setidaknya aku jagain mereka biar nggak tumbang nih room nih gitu. Apresiasi dari Bang Stilo, wah aktif mereka nih difasilitasi alusista. Iya loh, pegal juga loh ke jempol keriting itu, makanya difasilitasi barangnya. Alhamdulillahnya ada loh orang sebaik abangku ini, Bang Stilo ini. Tapi tetap ya, terlepas dari apapun, nawaitunya tetap sama kan ya, lillahi ta'ala kan ya, nggak mengharapkan apa-apa gitu. Oke. Mau sounding juga Iwan bilang, room ini mohon maaf sebelumnya ya, karena room kita ini baru juga. Kita itu bukan membuat pesaing room-room yang lain, Iwan. Ini kita berinisiatif dari Ustadz Tahta kan ini ilmunya banyak. Kemudian beliau itu pengen full dakwah. Nah, dikarenakan Ustadz ini melihat saya yang sebagai dianggap sebagai adik sama beliau, dekat juga sama beliau, ya udah saya ditunjuk untuk menaikkan Ustadz Tahta di komando saya khusus Iwan Wilayah. Jadi kalau ada apologet lain di bawah, mohon maaf kalau tidak dinaikin, karena khusus jam 8 sampai jam 11 ini kita full dakwah, full jawab syubhat, ataupun kalau ada yang mau berdiskusi dengan Ustadz Tahta, ya berdiskusi dengan baik, ngeyel turunnya gitu. Jadi memang kita jaga sekondusif mungkin, karena takutnya Ustadz Tahta belum sampai ke titik poin apa yang mau disampaikan. Itu biasanya kan kadang ya namanya orang kena syubhat ya, semuanya greget pengen ngomong. Jadi poinnya Ustadz Tahta kita itu tidak dapat. Gitu Iwan bilang. Makanya ini memang khusus untuk roomnya Ustadz Tahta atas permintaan beliau kepada saya gitu. Yang menaikkan tamu itu izin beliau, atas izin beliau itu emang saya yang naikkan saya. Tapi kalau
apologet itu yang naikkan saya tahta. Siapapun yang dinaikkan itu atas izin beliau, gitu ya bilang. Jadi Allah dimengerti. Paham sih dari kemarin. Ya, pokoknya teman-temanku itu objektif waduh, nggak akan berat kesana kesini, berat sebelah kesana kesini gitu kan ya. Setiap harinya, iya, setiap harinya tuh rolling bang. Jadi kadang tuh biasanya kan bang, arahannya tuh ke sini. Besok malam nggak tahu nih, guys, Komal Kian Santang guys, kekurangan ini gitu, kekurangan like Komal gitu, diarahin berangkat semua ke sana, alhamdulillahnya. Ya orang kayak gitu perlu dedikasi bi. Memang perlu dedikasi. Jadi kami nggak akan ngomong setiap hari ya begini ya teman-teman ya, tapi dengan tindakan kami semoga teman-teman tuh tahu lah bahwa wah apa nih orang-orang singa-singa ini nih spam taping tuh kayak Bang Asdi tuh misalnya tuh semangat kali Bang Asdi tuh minta kalian tutup layar gitu loh. Jadi nanti orang ini bertanya, bang, orang ini siapa sih gitu, buzzer kali ya misalnya kan ya. Daripada kalian mengira kami buzzer gitu kan, langsung aja aku klarifikasi di sini, kami bukan buzzer teman-teman. Teman-temanku yang di bawah itu adalah mereka-mereka yang berjihad karena Allah lillahi ta'ala. Dan mereka sadar gitu, mereka akan lebih kuat kalau mereka bersatu berjemaah. Mantap. Memang gitu Iwan. Ini dari jam 8 nggak ada tuh kita goyangan dari tentara Roma, nggak ada. Ya berkat tep-tep, kekompakan tep-tep dari pejuang Setia Lonero. Andaikan kita sama-sama sadar seperti beliau-beliau ini, dimanapun kita duduk, kita bantu kompak itu dengan tep-tep layar. Nggak akan satupun yang bisa tumbang. Kita di sini adalah mayoritas. Aku cuma punya satu, pejuang tep-tep Bang Fatul Bari, itu doang. Itu pun pakai tangan gitu, Tapi mantap, tepuk tangan buat Bang Fatul Bari. Jadi abang kira aku di bawah tutup layar pakai apa? Nah, aku karena narasumber jadi aku manual juga kawan-kawan. Itu apa namanya? Apa? Alusista. Masih bisa. Hah? Aplikasi? Masih, cuman dia harus di ini dikit. Di apa namanya? Kalau bahasa motornya dioprek dikit gitu. Ya gitulah. Karena kalau dia ikuti standarisasi dari aplikasi cepat ini, kadang TikTok nih kalau terlalu kenceng kena limit, terlalu lambat gak jalan. Intinya TikTok baik. TikTok baik. Ya. Beberapa cuman berempat aja bro. Kami ada sekitar 70-an orang mungkin. 70-an. Itu yang kasar ya. Tapi kalau yang bersih sih nggak sampai 50 lah. Soalnya 70 itu jumlah akun yang terikat gitu. Kadang ada satu orang 8 akunnya. Jangan salah. Jangan salah juga, banyak akun itu juga untuk membentengi log-log orange juga toh. Oh, kirain mau rebutan spin wheel. Kan untuk mendukung. Kalau spin wheel untuk apa itu pikiran lain lah. Tapi masih pasti ada. Oh pasti ada. Pasti ada, mungkin. Itu bonus lah, bonus. Itu kan Allah sudah atur. Hanya saja yang pengembangnya aja yang memang banyak
Rezekinya Tapi itulah. enggak, Bang Ahmad, jangan lupa ya di WA Bang Nimo nanti ya. Sudah Aman ya. dihujat terus lagi itu. Enggak, ini untuk yang WA ini tuh isinya bukan hujatan, aman Bang. Enggak bercanda. Kayak nggak tahu orang bercanda aja. Ya sudah. Ya, Saya jadi ada masuk di sini juga saya baru paham istilahnya mengenal Islam. Untuk mengenal Islam lebih banyak lagi daripada yang belum saya pahami sebelumnya itu loh, gitu. Sebenarnya dengan berjihad bersama-sama jadi mengerti apa semua yang ada di dalam selak-beluk kehidupan di dunia maupun di mana. iya Bang. Jadi untuk Bang Ahmad tetap menyerah, jangan semangat dan simetriskan Oh kedudukan. siap, Duda selalu terdepan. Bukan janda yang terdepan sekarang, Duda yang terdepan ya. Fair-fairan toh. Aku nggak ikutan kalau gitu ya. Nah bisa Pi, di atas kertas kau kalah Pi dengan Bang Ahmad Pi. Untuk apa minta izin biar aja di atas supaya begini, kalau enggak diturunkan soalnya 3 akun molok oren ini. Bagaimana Pak Haji style loh untuk diturunkan atau turun sendiri? 3 akun mau absen. Siap. Gak apa-apa Bang Ahmad. Gak apa-apa. Siap. Bentar. Kita lanjutkan diskusian. Ini udah jadi ring bebas ya Iwan Billah. Sudah di atas jam 11 malam. Udah habis jam kerja aku ya, ngantuk juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz. Ya aman. Ustaz Tata, monitor Tat. Ada yang mau tanya Tat? Saya kata makan. Ustaz Tata makan, cari makan dia. Ustaz Tata lagi keluar cari makan kalau nggak salah tadi itu katanya. Masa Iya maunya izin bertanya sama Ustaz Tata. Ya, Nanti bisa diverifikasi sama Ustaz Tata mungkin. Susul aja Bang. Susul aja ke tempat makan dia Bang. Gak apa-apa. Tanya apa Bang? Mungkin bisa dibantu nanti Bang. Gini kan. Bentar sebentar. Ambil kitab ya nanti. Gimana pandangannya ada seorang suami istri udah bercerai gitu kan. Udah punya anak 4 dan usianya ya udah mungkin kepala 5 gitu. Usia anaknya atau usia yang cerainya? Ini yang cerai orang tuanya gitu. Yang kepala 5? Iya, umur kepala 5. Nah, terus udah cerai kan, tapi dia masih satu rumah gitu. Gimana pandangannya? Maksudnya hukumnya itu gimana gitu? Itu aja Bang? Secara hukum kan bukan mahram gitu. Tapi ngumpul satu atap gitu. Pada statusnya udah cerai gitu ya. Nih Bang. Untuk pertanyaan Abang akan dijawab dengan padat dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya oleh Bang Madu. Silakan Bang Madu. Ini Bang. Secara hukum asli Bang ya, ketika ada 2 ajnabi ya, 2 laki-laki, 2 laki-laki, 2 orang, laki-laki dan perempuan, itu berkumpul dalam satu rumah, itu nggak boleh, haram. Kumpulnya aja haram. Terus alasannya ya satu, likhawfil fitnah, untuk menghindari atau takut terhadap fitnah kan gitu. Nah, pertanyaannya Abang ini, kalau ditanyakan berdasarkan hukum asal ya nggak boleh Bang. Gitu. Haram tetap. Udah terjawab Bang Muhammad Zubair? Iya, jadi itu dihukumin haram gitu ya? Haram, hubungannya haram. Haram.
terus gini ya Bang, di dalam rumah itu kan ada anak ya. Iya. Nah, yang namanya anak itu sudah balik semua atau gimana? Udah balik semua, Ustadz. Udah balik semua, sudah pintar semua. Iya. Tetapi tetap Bang, gini, yang namanya hukum asal itu tetap Bang. Apakah keharaman berkumpul gitu ya, keharaman berkumpul itu tidak akan hilang Bang. Karena yang namanya fitnah itu pasti akan datang. Ya. Kemudian kalau seandainya nih di situ anaknya menjaga ibunya, yang satu juga jaga bapaknya, bisa terjaga dua-duanya, itu hal lain Bang, bukan masalah nih kumpul dalam satu rumahnya gitu, tetap nggak boleh. Tapi apakah boleh tinggal di rumah situ dengan anak-anaknya? Kalau seandainya anak-anaknya bisa jagain ya nggak masalah Bang, tapi tetap nggak boleh tinggal berdua gitu, nggak boleh Bang. Tetap sih, aduh, kalau aku nggak bisa nilai Bang, karena yang tahu mereka yang diri mereka sendiri satu. Terus kalau kita hukumi dengan hukum syariat ya tetap haram Bang, nggak bisa Bang. Atas dasar apa ya bisa halal ya? Nggak bisa Bang. Iya. Gimana Bang Zubair? Ada lagi pertanyaannya? Enggak, pengen ini, masih kurang puas Ustadz. Pengen nunggu Ustadz Tata kalau bisa menjawab gitu. Ustadz Tata lebih kaku dari saya kayaknya Bang. Iya. Karena gini. Aduh, nggak enak aku ngomongnya. Ya masalahnya gini Ustadz. Nah, iya Ustadz. Nah, ini yang tahu perceraiannya itu kan cuman hanya tetangga. Nah, kalau orang jauh sih nggak tahu. Oke kan gitu. Nah, terus kalau saya menilai, kalau dari hukum agama itu kan kalau udah cerai kan hukumnya itu haram. Jangankan sampai melihat rambutnya, melihat betisnya gitu kan, itu udah dihukumin haram gitu. Apa mungkin yang perempuan itu masih pengen berbakti, apa ingat dari masa dulunya sampai punya anak udah besar, umur ya udah lulus sekolah gitu, udah kerja gitu, apa masih dalam kategori mengabdi si perempuan itu? Saya juga bingung menanggapi ini Ustaz, soalnya tetangga sendiri. Biar kita nggak bingung, coba aku ngomong dulu Bang Madu. Iya sih. Soundcard antum merek apa Bang? Aku nggak pakai soundcard deh. Ya udah, nanti Abang kirim alamatnya ke aku. Nanti Abang kirim alamat sama nomor HP ke aku Bang ya, di WA Bang ya. Itu Pak Haji mau ngirim ke antum soundcard satu tuh. Kalau antum mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berkenan Pak Haji. Alhamdulillah. Nanti kirim ke Alfi ya. Alamat sama ini. Nah, siap. Jazakallah Pak Haji. Insya Allah akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Siap. Ya lanjut. Iya Bang, itulah Bang, hukum asalnya itu Bang. Aku tanya ke Ustaz Tata pun kayak gitu. Ustaz Tata, ya Paman. Ya kalau dipandang, kalau dari hukum agama itu udah jelas haram gitu ya Ustaz. Haram Bang, tapi kalau nikah lagi harum. Iya. Sok tahu kopi harum-harum. Kan gitu. Gak boleh kalau tak ada status, apalagi dia statusnya tidak menikah di dalam Islam kan haram. Iya. Satu atap kan gitu. Iya, Ustaz. Makanya harus nikah lagi biar harum gitu.
Iya, terus itu apakah yang perempuan itu bisa dikatakan orang baik atau gimana ya Ustaz? Enggak, Orang bukannya saya ini Ustaz, bukan paham, saya sok suci, bukan, cuman pengen ilmu juga, tanggapan secara paham. Kalau mengenai baik buruk itu sifatnya relatif bang, karena rambut sama hitam isi kepala nggak ada yang tahu gitu. Itu Ini relatif. status rumahnya punya siapa, Bang? kalau status rumahnya, kalau saya yang tahu ya Bang, itu hasil dari dulu, maksudnya ya kerja dari suami istri itu, Ustaz. Yang laki-laki apa yang perempuan? Yang laki-laki berarti punyanya. Ya enggak, gini Ustaz. Yang laki-laki itu kan kerja, terus yang perempuan juga kerja gitu. Ya, Menurut Yesus itu adalah Paulus. Kalau abang mau, karena kalau kayak gini-gini kan sebenarnya banyak. Bunda Ripa mau Nah, kirim lewat buka mana? 1 Korintus. Nanti buka 1 Korintus pasal 10 nomor 15. 1 Korintus Pasal 10 nomor 15. pasal 10 nomor Pasal 10 nomor 15. nomor 15. Mm-mm. Aku berkata kepadamu Hmm. sebagai orang-orang bijaksana. Oh iya, Tuh. Di Amsal, janganlah kamu mengaku bijak, tapi Paulus mengaku bijaksana. Itu berarti bukan dari Tuhan. Masa Tuhan ngajarin berbeda? Nah, Paulus itu merampok, abang tahu? ya, betul. Tahu. Juga. Bukan, waktu dia sudah mengaku sebagai rasul, dia tetap merampok. Bahkan dia minta dipuji, dan bahkan, bang, baca dalam kitab abang, tidak boleh meninggikan diri sendiri loh. Ya. Jangan meninggikan diri sendiri. Dia nih, Yesaya pasal 4, baca Yesaya 14 nomor 13 sampai 15. Yesaya Yesaya 13 14. 14 13. Tidak boleh meninggikan diri loh. Menyombongkan diri itu nggak boleh. Paulus malah mengatakan sebaiknya aku kamu puji, kata dia. Minta dipuji dia. Berarti agak ada indikator kalau dia mengaku rasul itu untuk kepentingan pribadi gitu loh. Karena di awal memang dia sudah jadi jahat. ini dari Pak. Saya pelajari dulu ya Pak. Pelajarilah abangku ya. Gini bang, pelan-pelan belajar itu pertama saran aku. Mulailah abang cari dalil-dalil nih, dalil-dalil. Nanti ku kasih lah ini ya, ku kasih lah. Tapi kayak mana caranya ya? Mau nggak nyatat sekarang? Ku sebutin aja, catat aja. Catat aja ya. Ya. Oke. Nubuat nabi palsu dulu. Bikin di situ tulisan nubuat nabi palsu. Ya. Tunggu. Ya. Oke, bos. Aku kalau gini senang loh, tenang kita loh, berpahala kita kayak gini. Kalau ketemu orang kita yang ngeyel tuh berdosa kita. Ya. Tak ada gunanya ngeyel. Gak ada gunanya ngeyel. Iya. Betul abangku. Artinya kan begini. Penjelasan Bunda Ripa kan kembali ke saya pribadi. Ke abang nanti, betul. Ya. kan, Abang catat aja, abang pelajari ayatnya sendiri. Nanti abang temui saya bilang, ini salah nih, nggak kayak gini-gini ya. Saya terima itu. Tapi setidaknya abang pelajari dulu. Saya kasih abang 5 ayat tentang nubuatan nabi palsu dan nubuatan itu ayat itu dipenuhi oleh Paulus. Pertama, nubuatan tentang bahwa nabi palsu itu orang Farisi, Matius 23:15. Orang Farisi, ahli Taurat, 15. Oke. ya. Aku bacakan singkat ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Abang pelajari sendiri itu. Aku di sini membuktikan bahwa Kristen dan Paulus adalah yang dimaksud. Kenapa? Hanya agama Kristen yang datang dari orang Farisi, yaitu Paulus, yang diajarkan menyeberangi lautan, karena memang dia nyeberang lautan, dan masuk keluar Eropa, dan dia ke Eropa mengajarkan Kristen, dan orang Kristen menjadi orang terjahat sepanjang sejarah dengan adanya inkuisisi, genosida, kolonialisme. Itu nggak ada agama lain seperti itu kecuali Kristen. Lanjut, nubuatan yang kedua, Matius 7 nomor 15 sampai 21. Matius pasal 7 nomor 15.
7 nomor 15. Oke, saya Nah, baca nanti nabi palsu ini, ya nabi palsu ini menurut Yesus itu menyamar jadi domba bang, mengaku pengikut Yesus padahal dia adalah penjahat sejak semula. Dan di dalam Matius 7:15-21 ini dikatakan dengan tegas, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, tapi Paulus yang berpohon buruk malah diakui berbuah baik oleh kalian. Artinya sebenarnya orang Kristen yang mengimani kerasulan Paulus itu sudah menentang perkataan Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus, pohon buruk berbuah baik. Tidak mungkin pohon baik berbuah buruk. Itu kenapa tidak mungkin Nabi Muhammad itu nabi palsu, karena dia sudah terkenal kebaikannya dari kecil. Sementara Paulus terkenal kejahatannya. Tiba-tiba di Kristen diterima sebagai nabi rasul. Sementara Yesus ajarkan di Matius 7:15-20 itu tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ini bicara tentang penyesat dan nabi loh. Nah, lanjut, bukan berarti orang salah tidak boleh bertobat, itu beda konteks. Ini bicara penyesat. Roma pasal ini nih. Kalau kita lihat lagi nih, yang kedua, nubuatan ini tentang bahwa penyesat ini menggunakan nama Yesus. Matius 24 nomor 4. Ini tadi yang kita bahas. Catat bang, ada 3 ya. Ada 3 ini ya. Nah, kemudian nubuatan bahwa jangan ada yang percaya kepada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus di sana, bertemu Yesus di sini. Itu penyesat pasti. Tidak ada yang boleh mengaku-ngaku bahwa ada. Buktinya di Matius pasal 24 nomor 23. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata padamu, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus ngaku ketemu Mesias, kalian percaya. Matius 24 nomor 23. Ada berapa ayat deh bang? Ada berapa ayat ciri-ciri nabi palsu? 4. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Nih ya. Nubuatan tentang iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Berarti pendusta itu nabi palsu. Ya. Nah, coba tadi kita tentukan semuanya benar nggak diinikan Paulus atau Nabi Muhammad. Kita pelan-pelan. Tadi di nubuatan pertama Matius 23:15. Nabi Muhammad bukan Farisi. Semua Matius 23 nomor 15 dipenuhi Paulus. Farisi, munafik, mengajarkan Kristen. Kristen itu muncul di Antioquia di tangan Paulus, bukan di tangan Yesus. Ya. Kemudian mau bertanya dulu nih Bunda Rifa. Silakan. Memang Paulus orang Farisi. Farisi. Ini Farisi saya nih. pernah baca. Dia orang marga Benjamin katanya. Bukan gini nih, dia mengaku sebagai keturunan Yahudi dari suku Benyamin. Benyamin itu dinubuatkan dalam kitab Kejadian sebagai serigala. Nabi palsu itu serigala berbulu domba. Ya. Anda tahu itu? Bahwa Benyamin itu adalah serigala? Tahu? Di mana itu ayatnya? Nah, ini dia. Di dalam kitab Kejadian, Benyamin itu serigala yang mengoyak-ngoyak. Paulus itu bisa dikatakan serigala berbulu domba karena memang keturunan Benyamin itu dikatakan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Nah, Yesus berkata, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Si Paulus yang keturunan Benyamin yang serigala ngaku domba, ngaku pengikut Yesus. Jadi begini Bunda Rifa. Ini kan udah terpatri sama kita kan, sama Abang terdoktrin, iya saya tahu itu. patri sama ini kan sama pendeta-pendeta. Katanya Paulus Betul. rasul. Jadi begini. Sebentar saya potong boleh nggak bang? Saya potong sedikit. Bang, Yesus itu hanya memilih 12 rasul bang. Ketika dia hidup. Lalu ketika dia mau naik ke surga dalam kitab abang, kalau abang baca, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi aku meminta kepadaku penolong yang lain, soter yang lain. Tiba-tiba nggak lama kemudian setelah dia katanya terangkat ke surga, padahal dia udah ngomong sama murid-muridnya, kalau ada yang aku Mesias jangan kau percaya ya, hati-hati ya nabi palsu ya, hati-hati. Bahkan kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi.
Berkali-kali loh diingatkan. Dia tuh kayak serigala berbulu domba. Dari mana kalian tahu? Lihat buahnya. Kalau dia berbuah buruk, maka dia nggak mungkin berbuat baik. Kalau dia berbuah baik, nggak mungkin dia berbuah buruk. Yesus sudah ingatkan itu. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada orang yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi tidak berbentuk manusia. Katanya di 2 ayat bang, bahkan pengakuan Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus, 2 ayat kontradiksi loh. Betul-betul kontradiksi. Maka disinilah pembuktian bahwa Paulus terindikasi berbohong. Di ayat Kisah Para Rasul pasal 9:22 tentang pertemuannya dengan Yesus, dia katakan orang yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Di ayat lain melihat tapi mendengar. Masa kesaksian dengan Tuhan bisa kontradiksi? Aku ketemu Pak Jokowi aja akan kuingat itu. Dengan Pak Jokowi aku pakai baju apa? Pasti kita ingat detail pertemuan kita dengan orang penting. Ketemu dengan Tuhan, masa kita bisa berbohong? Maka kalau kita berbohong bang, omongan kita itu kontradiksi, bertentangan. Ya. Pasti nggak mungkin sama. Karena kita sedang merancang kebohongan di kepala kita kan. Makanya itu bertentangan itu. Apa-apa yang kita omongkan kadang jadi A, kadang jadi B. Ya, cara membuktikan seseorang itu berbohong gampang bang. Omongannya tidak konsisten. Kalau dia tidak konsisten, maka itu tanda-tanda orang itu berbohong. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ya. Nah jadi gitu bang. Silakan bang. Jadi nggak apa-apa. Itu doktrin gereja abang dari dulu. Masalahnya adalah begini, Bang, beriman itu kita harus membuktikan keimanan kita. Sayang sekali hidup kita yang singkat ini. Ya, kita tidak peduli tentang agama. Tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain berharap masuk surga dengan kematian anak Maria gitu loh. Masa mohon maaf nih, abang yang merampok, abang yang memperkosa. Masa Yesus yang nggak tahu apa-apa, dia yang dibantai, dihabisi untuk menebus dosa abang. Ada nggak hati nurani agama? Ada nggak menurut abang agama abang itu berkaitan dengan hati nurani? Sedangkan orang jahat aja dipukuli kita nggak tega. Ini orang benar yang nggak tahu apa-apa dihabisi nyawanya oleh Tuhan sendiri untuk menyelamatkan para penjahat. Kan nggak make sense, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani. Kita kan dua ini bang yang membedakan kita dengan hewan. Tapi kalau abang percaya Yesus terkutuk, abang lihat Galatia 3:13, Paulus sendiri mengatakan Yesus terkutuk. Paulus sendiri yang membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus berkata apa? Aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapi. Mana ada menggenapi itu sama dengan menghilangkan. Sementara Kristen meniadakan hukum Taurat. Alasannya seremonial lah yang ditiadakan, rohani-rohani nggak ditiadakan. Di dalam kitab Torah itu bang, itu petunjuk. Bukan rohani-rohanian saja, tapi juga jasmani. Jangan kau membunuh, jangan kau berdusta. Bukan cuma itu aja. Diberitahukan tutorial hidup yang benar menurut Tuhan. Walaupun kami tak sepenuhnya percaya bahwa kitab itu karena sudah bercampur. Tiba-tiba Yesus sendiri yang mengikuti hukum Taurat, dia meluruskan kesalahan-kesalahan orang Yahudi yang melebih-lebihkan ajaran. Tiba-tiba Paulus membatalkan hukum Taurat, bersunat enggak lagi. Abang tahu kan sunat itu perjanjian kekal Abraham dengan Tuhannya? Tiba-tiba dibatalkan. Sunat nggak penting kata Paulus. Yesus sendiri bersunat. Jadi beragama itu memang pilihan pribadi, tapi kan kita pakai akal juga, hati nurani. Jangan kita nggak tahu apa-apa, nggak mau belajar, terus merasa yakin masuk surga, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Menurut abang, pendapat abang, ketika Yesus mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, masuk akal nggak itu ajaran itu? Istri abang ditampar, abang nggak boleh ngapa-ngapain, abang suruh kasih lagi pipimu sebelah dek, gitu. Nggak relevan. Memang untuk kehidupan sekarang sulit untuk Bukan sulit, nggak mungkin dilakukan. Contoh, ini secara logika nih. Kalau memang Tuhan yang sudah datang ke dunia, bang, apa manfaat Yesus itu hidup di Yerusalem 33 tahun loh? Merdeka enggak dari orang Roma. Terus setelah Yesus naik ke surga, hancur sama Raja Titus. Setelah Umar Ibn Khattab mengambil kunci dari Sopronius di Yerusalem, 372 Kristen, Yahudi, Islam hidup damai di situ bang. Berarti lebih bermanfaat Umar Ibn Khattab daripada Yesus untuk kepentingan Yerusalem. Gara-gara Yesus dikatakan mati dan dimakamkan di situ bang, gara-gara itu tentara salib datang untuk mengambil makam Tuhan, terjadi perang salib, perang yang sangat keji bang,
sama tentara yang bergambar salib di sini. Ngeri loh. Maka apa betul ada Tuhan pernah lahir di situ? Minimal seorang nabi aja yang lahir di Mekah. Sampai detik ini Mekah jadi tempat teraman dan kaya raya. Semua manusia tiap hari nggak berhenti datang ke situ. Berarti ada sesuatu yang apa ini? Nabi Muhammad itu dulu bersera itu Arab Saudi itu. Setelah ditaklukkan Mekah sama Nabi Muhammad, itu disatukan semuanya. Yesus datang 33 tahun sebagai Tuhan, apa manfaatnya buat peradaban? Yesus bangkit dan naik ke surga, manfaat buat peradaban apa? Ketika Nabi Muhammad meninggal dan belum bangkit, ajarannya bahkan membawa pencerahan di Eropa. Pada saat itu Eropa dalam kegelapan, Bang. Maka kebenaran mana lagi yang mau abang ingkari? Jangan abang merasa seperti iblis menjanjikan keselamatan tanpa berbuat baik, Bang. Karena iblis gak suka perbuatan baik. Lihat di Kristen. Bagaimana pendapat orang Kristen? Kita selamat bukan karena berbuat baik, tapi karena dipilih Tuhan. Padahal berbuat baik itu adalah sesuatu yang memang harus. Tiba-tiba mau berbuat baik gak tetap masuk surga. Islam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat. Annalahum jannah. Kata Allah, barang siapa yang beriman lalu beramal soleh, beriman dan beramal soleh, itu harus sejalan sebagaimana Yakobus mengajarkan. Dan apa kata Yakobus? Iman tanpa perbuatan mati. Yakobus itu saudara Yesus loh. Tapi kata Paulus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Yakobus sama Paulus saja bertabrak gini ajarannya. Makanya si Paulus pernah bertengkar sama Petrus gara-gara perkara ajaran yang berbeda mereka. Padahal katanya sama-sama dipilih Yesus. Abang tahu kisah Paulus bertengkar dengan Barnabas, bertengkar dengan Petrus. Petrus dikatai munafik, padahal Yesus memilih Petrus ketika Yesus hidup. Jadi ada kejanggalan dalam kitab abang. Dimulai dari gak jelasnya kitab ini. Ya, penulisnya gak tahu. Yang membukukannya menjadikan satu kitab gak tahu. Yang menerjemahkan di awal-awal gak tahu. Gimana mau bilang isinya benar? Bahkan andai pun kami taruhlah tidak peduli dengan ontologis atau asal muasal kitab abang, menggunakan ayat abang itu pun kami mampu memberitakan kebenaran Al-Quran. Apakah Yesus disalib? Kami bisa buktikan Yesus tidak disalib dalam kitab abang. Faktanya wajahnya sudah berubah ketika dia dari kematian bangkit, walaupun nanti dipercayai bahwa dia telah berubah wajah karena dia gini-gini. Masalahnya wajahnya berubah kan, makanya di Al-Quran itu dia diserupakan, artinya dia bisa berubah wajah. Yang kedua, kami bisa membuktikan bahwa menurut Tuhannya orang Yahudi, kalau dia anak Allah, dia tidak akan dicelakai sedikit pun. Bahkan dia tidak akan dibiarkan terantuk batu, apalagi mati. Itu ada di dalam kitab Mazmur. Tiba-tiba kalian percaya dia mati ditelanjangi dengan hina oleh orang Yahudi hanya karena Tuhan ini ingin melepaskan orang-orang jahat dari dosa-dosanya. Pertama sudah menghina keadilan Tuhan, seolah-olah Tuhan ini Tuhan yang tidak konsisten. Di perjanjian lama, orang berbuat dosa dimatikan sama dia. Tiba-tiba di perjanjian baru dia yang dimatikan karena orang berdosa. Bagaimana abang bilang ajaran ini make sense? Bagaimana abang mau bilang abang pasti masuk surga? Abang baca keselamatan menurut Yesus. Dalam kitab Matius pasal 7:21, kalau tidak salah. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi yang mengikuti perintah Bapakku. Maka kata Yesus, kalau ada yang bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah kalian pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apakah kami umat Islam akan dikenal Yesus? Sepanjang diskusi mulai dari 15 tahun lalu, kami sibuk memuliakan Yesus, bilang Yesus itu dimuliakan, gak ditombak, gak dikutuk, woi. Dia seperti yang diakui, dia manusia mulia, woi. Anak manusia suci yang dicintai Allah, calon surga, woi. Nabi. Sibuk orang Kristen, enggak, dia terkutuk, mati, nista, Filipi 26, dia direndahkan. Kami sibuk memuliakan Yesus, kalian sibuk menghinakan Yesus, dan kalian mengklaim masuk surga, kami dituduh masuk neraka. Berat saudara-saudara. Ketika Edis memfitnah, haleluya. Ketika ilmu diberikan, kami dituduh menipu. Ditanya mana bukti penipuan kami, gak bisa tunjukkan. Kami dituduh masuk neraka, kalian ngaku masuk surga, yang nuduh gak ada data. Berat bang. Kami ini menanggung resiko bang, kemarahan orang Kristen karena doktrin turun-temurun yang mereka imani. Kami bongkar.
Bahkan setelah ada debat-debat lintas agama, abang tahu muncul kelihatan mana yang oneness, mana yang Tritunggal, Marsionisme, mana Unitarian muncul. Dulu mana ada Kristen tahu itu oneness. Si Mikana aja, dia nggak tahu kalau dulu dia oneness. Nih orang yang bilang dia oneness nih. Gara-gara apa? Gara-gara kita diskusi belajar. Kalau bukan karena diskusi lintas agama ini, tidak mungkin orang Kristen tahu sekarang bahwa 60.000 terjemahan kitab kalian bersalahan, kata Profesor Dr. Yonatan Purnomo. Kalau bukan karena kami diskusi dari dulu dengan orang Kristen, tidak mungkin ketahuan bahwa kata Allah adalah kata yang diambil, diterjemahkan secara salah dari kata Theos, dari kata YHWH. Kalau bukan karena kami diskusi abangku, mungkin kalian selama ini nggak tahu kalau di dalam kitab kalian Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah. Ratusan dalil kami tunjukkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun kalian belum pernah lihat. 1 Timotius pasal 6:16. Baca baik-baik itu. Bahwa dia berada di tempat terang, tidak pernah mati, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa dia itu? Bapa. Mikana bilang Bapa Yesus. Yesus bisa dilihat. Orang Tritunggal bilang Bapa itu pribadi pertama, Yesus pribadi kedua. Berapa tuh Tuhan kalian? 1. Pakai konsep Tertullianus yang sudah berpindah ke Montanis. Jadi buat apa bang kami ini menipu? Ada nggak manfaatnya? Abang mau Kristen, kalau kami beramal soleh kami tetap masuk surga. Nggak rugi Allah abang menyembah dia atau tidak? Tapi kami punya perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dengan cara hikmah. Sampaikan dariku walau 1 ayat. Kami ini orang-orang berdosa bang. Tapi di dalam Islam sebanyak apapun dosa umat Islam, ujung-ujungnya kata Rasulullah dengan syafaatnya nanti kami ke surga. Kenapa? Kami tidak menyekutukan Allah. Tapi orang yang di luar Islam, kalau menjadi Kristen, pertama menghujat Tuhan Bani Israel dengan mengatakan Tuhan Bani Israel itu manusia. Itu dosa besar tuh. Baca, barang siapa menghujat Tuhan, kata Tuhan Bani Israel, dihukum mati. Pernah dengar ayat itu nggak? Pernah dalam perjanjian lama, menghujat Tuhan dihukum mati. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan Bani Israel itu yang mengatakan saya bukan manusia, tiba-tiba jadi manusia? Penghujatan nggak itu? Mengatakan Tuhan Bani Israel berkelamin, mati ditombak. Dosa bang. Kedua, kalau jadi Kristen itu menjadi orang penista, percaya bahwa Adam terkutuk padahal dalilnya nggak ada. Percaya Lut itu incest, padahal dia orang pilihan Tuhan. Percaya Nuh itu mabuk sampai kelihatan zakarnya dan mengutuk cucunya jadi budak. Hah? Percaya Daud ngambil bini orang padahal dia nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 29 sampai 30, 28 sampai 30. Percaya Ibrahim punya gundik dan berzina padahal dia kata Tuhan, barang siapa yang mengutuk kamu aku akan mengutuk dia, barang siapa yang memuliakan kamu aku memuliakan dia. Siapa yang memuliakan Ibrahim? Umat Islam. Percaya bahwa Yakub menipu. Percaya bahwa Yehuda berhubungan badan dengan menantunya sampai punya anak, keturunannya sampai ke Daud. Percaya bahwa Daud, Yesus itu hasil anak keturunan hasil pezina. Jadi menjadi Kristen dalam perspektif Islam itu menjadi penghujat besar, menghujat Tuhan Israel, menghujat Tuhan semesta alam, menghujat nabi-nabi yang dicintai oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana kalian bisa mengaku kalian masuk surga, bang? Isi keimanan kalian semuanya penghujatan. Yesus dikatai terkutuk Galatia 3:13. Bagaimana mungkin orang yang dengan hati kepercayaannya menghujat Tuhan dan hamba-hamba terbaik Tuhan itu kok bisa tenang-tenangnya ngaku masuk surga tanpa berbuat baik pula? Bang, Allah berikan akal dan hati gratis gak bayar. Pakailah, gunakanlah supaya abang tidak menjadi ahli neraka yang kholidina fiha, kekal. Kita masuk ke Nabi Muhammad. Kalau betul Nabi Muhammad itu nabi palsu, bang. Kalau betul dia nabi palsu, pertama, ya, tunjukkan bahwa dia pernah berbohong seperti Paulus. Kedua,
Kalau memang Nabi Muhammad itu nabi palsu, kenapa isi Al-Quran itu banyak jurnal ilmiahnya terbukti? Masa Nabi Muhammad bisa bilang matahari itu beredar pada garis edarnya? Emang dia pernah ke luar angkasa? Dia ummi loh bang, orang Arab biasa loh bang, nggak pernah sekolah kuliah. Kata dia apa? Di dalam rahim perempuan itu ada halakah. Halakah itu apa? Seperti lintah. Ternyata setelah ada mesin USG dilihat zigot itu bang, calon bayi itu seperti lintah menempel. Kata Rasulullah, orang yang berdiri di depan matahari melihat seolah-olah matahari seperti terbenam. Dia nggak pernah ke laut bang. Kemudian dia bercerita tentang bagaimana kemudian awan itu berat. Awan dikatai berat sama Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita bilang, apalah salah ini Al-Quran, awan itu kan ringan. Ternyata secara ilmiah, berat awan itu hampir 500 ton. Jadi ketika Al-Quran terbukti sepanjang masa, secara ilmiah dapat dibuktikan kebenarannya, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Bahkan seluruh orang yang mencintainya percaya. Coba Yesus. Yesus sudah menghidupkan Lazarus, turunkan roti dari langit, sudah jalan di atas ini menghardik badai. Nggak ada yang percaya muridnya aja 12 orang kabur ketika dia ditangkap. Artinya ada sesuatu yang ditambah-tambahi, yang dikarang ini. Tapi Nabi Muhammad, sahabatnya sampai mati bersama beliau, membela beliau. Bahkan ada yang mengorbankan diri untuk beliau. Berarti mereka tuh melihat secara langsung bahwa orang ini nggak berbohong. Itu Nabi kami. Kalau Al-Quran itu bukan kalam ilahi, apa kata Al-Quran? Kalau apakah kalian tidak mentadabur mengamati Al-Quran kalau ada kontradiksi di dalamnya? Pasti dia bukan datang dari Tuhan. 1400 tahun orang Kristen itu bang dari dulu itu sudah menyamar-nyamar dari Islam belajar Al-Quran bang. Bahkan Snok Horgonye itu yang memberikan rahasia Aceh ke orang Belanda itu mengaku pura-pura Islam tuh. Dia belajar bahasa ini loh. Tidak sedikit orang Kristen ahli belajar Al-Quran. Ada mereka temukan secara kaidah ilmiah Al-Quran ayat satu dengan ayat lainnya kontradiksi. Kenapa kok bisa tepat? Kata Allah, Al-Quran tidak bisa ditiru. Ada tiruan Al-Quran seperti Bible Abang yang banyak tiruannya apokrifanya. Kata Allah, Al-Quran ini terjaga. Ada profesor doktor yang bisa membuktikan Al-Quran itu terdistorsi. Sebagaimana Dr. Bart Ehrman menunjukkan Bible Abang rusak. Ditambahi, dikurangi, dirubah-rubah. Inilah gunanya kita diskusi. Orang-orang abang ini adalah orang-orang yang dibutuhkan adalah ketenangan hati menerima kebenaran dulu. Oke, tolak saya nggak apa-apa sekarang, tolak saya dulu. Tapi buktikan semua omongan saya. Bantah. Kalau nggak bisa bantah, ya udah. Berarti abang yang menolak kebenaran. Saya lepas diri gitu loh. Yang penting saya sudah sampaikan urusan abang, kemudian mengkaji sendiri. Begitu. Silakan bang. Minum aku dulu, haus kali aku loh bang. Saya naik ke sini kan begitu. Saya mau bertanya kan begitu tadi alasan saya. Jadi tujuan saya bukan hanya kalau memang saya awam kan begitu. Jadi saya sudah cari. Saya pelajari dulu. Siap. Nanti saya pelajari. Siap abang, boleh. Apa saya sudah dapat apanya nanti. Abang nanti cari saya nanti insya Allah. Di Komal Yonatan Nandar ini aja kita. Oke. Ya, sehat-sehat abangku, sehat-sehat. Semoga Allah merahmati dan memberikan hidayah ya, karena hidayah hanya datang dari Allah. Siap. Dan itu pun karena kita yang memilih kok ya. Terima kasih abangku, saya turunkan ya. Ya. Capek-capek kami umat Islam memuliakan Yesus. Sungguh nekat yang nyata. Iya, orang Kristen malah capek-capek menghinakan Yesus. Kami capek-capek memuliakan Yesus, kalian capek-capek menistakan Yesus. Sungguh nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Halo Heri, silakan. Apalagi jangan kayak tadi Heri, normal aja. Bukan normal kayaknya, ngomongin tak normal dari tes yang menyimak tapi nggak ada yang masuk. Ya udah, saya tanya kamu kesini mau ngapain biar kita nggak panjang kali lebar. Mau ngapain kesini? Saya bertanya, Anda mau bahas apa? Bahas tentang Paulus yang terindikasi sebagai nabi palsu. Mau ikut? Anda kan punya pertanyaan, Anda bisa jawab atau tidak? Di sini bukan saya yang lagi diuji, Bang. Sorry ya, gue bukan mahasiswi yang lu uji-uji seolah-olah lu dosen mau nanya-nanya gue harus jawab atau enggak.
Anda di memberikan sini gue yang pertanyaan, ngajar, tapi bukan Anda lu. bisa Lu menjawab pula apa nanya-nanya. tidak. Anda bisa Kamu, menjawab apa kalau tidak. kamu nggak Kalau sanggup, Anda ya udah tidak turun bisa aja. Saya ini bukan orang yang kau menjawab, tanya-tanya. Bukan, aku bukan orang yang bisa kau tanya-tanya malam ini. Aku menginjili di sini. Kalau kau mau tanya-tanya kantor polisi sana, ya. Tanya-tanya tentang kantor polisi. Kau pikir aku apa? Terus nanya-nanya, kau nanya-nanya. Emang kau, kecuali kalian itu berilmu, boleh nanya-nanya aku. Ini ngomong aja belepotan. Bisa ke menjawab pertanyaan. Kalau aku bisa dan nggak bisa, urusannya apa? Emang langsung jadi Kristen aku atau langsung salah agama Islam gitu? Halo, gak bisa saudara-saudara, berat. Jangan gila yang sungguh-sungguh. Tolong jangan gila dengan sungguh-sungguh. Halo Nando. Ya, halo. Assalamualaikum Bu Ripa. Muslim dan Muslim Pak? Saya Kristen. Oke, alaikum. Ya Pak, silakan. Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Kalau mau bertanya, sebagai orang yang mungkin tidak tahu sama sekali tentang agama Islam, kecuali Anda berilmu, Anda tidak boleh membantah saya kecuali Anda punya data. Dan kalau mau diskusi, pastikan Anda menguasai materi dan memiliki data dan punya kredibilitas agar saya tidak mempermalukan Anda di sini karena kita di-record dan di-live-kan. Saya tidak mau kalian mempermalukan diri kalian di generasi kalian. Oke, Mau gini jadi Kak Ripa. Oke. Nah, kita ambil satu tema ini tema hostnya Paulus adalah Mesias dan Bapa. Oke, saya habis ini tanya nanti dulu. bisa Berarti bentar. bentar Anda berarti dulu. nggak ngerti omongan saya dari tadi. Yang boleh mengangkat tema dengan saya itu satu, kredibilitasnya jelas, kedua dia bisa punya data dan menguasai materi. Bisa ikuti saya? Syarat saya bisa Ya, terpenuhi. bisa. Apa Bisa. kredibilitas Anda, Pak? Kredibilitasnya apa? Mahasiswa, pendeta, ahli teologi. Karena saya akan konfirmasi lagi nanti kalau mahasiswa di mana kampusnya, kemudian ahli teologi apa jabatannya, pendeta gereja mana. Saya mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam di UMU, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, semester akhir, bernama Rifayah di Putri. Silakan cek di Predikti. Dosen-dosen saya mengetahui siapa saya dan pergerakan saya diridhoi oleh para ulama dari Muhammadiyah, NU dan MUI insya Allah. Sekarang saya tanya kredibilitas Anda apa Pak? Seorang apa Anda? Nama Anda tidak ada, tolong dibuka camnya. Kalau perlu kita tahu Anda adalah orang bukan ChatGPT. Saya kan buka Pak. Kakak Ripa kan seorang dosen. Open cam, Bapak. Open cam. Belum bisa Kalian, dia. Open kalian cam. bisa nggak bermedia Belum bisa sosial? nih. Kalian bisa bermedia sosial. Lihat dulu pengikut saya. Open. Saya berapa? Bisa kan Saya on cam? nggak peduli mau pengikut Anda 5.500.000. Kalau Anda tidak bisa open cam, minimal Anda beritahu kepada kami kredibilitas Anda apa, nama Gini, aslinya siapa. Saya mau ngecek. Saya nggak mau bicara sama gini. jemaat awam yang nggak tahu apa-apa, nanti debat kusir. Kalau diskusi dengan orang berilmu, nanti kita menggunakan metode-metode ilmiah. Saya nggak perlu lagi ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin metode ilmiah. Tapi kalau jemaat awam yang menghadapi saya capek ngajarin antara kata Tuhan dengan kata Tuhan, nggak bisa bedain. Antara kata manusia dengan Tuhan nggak bisa bedain. Jadi saya capek ngajarin bahasa Indonesia nanti, buang-buang waktu. Berat hidup saya ini loh. Udahlah ngajarin anak PAUD lebih mending daripada anak PAUD, lebih enak loh ngajarinya. Nah, sekarang saya tanya, kredibilitas Anda berdiskusi dengan saya sebagai apa, saudara? Saya bukan sebagai apa? Saya bukan mahasiswa dan Jemaat bukan jadi awam. pendeta. Jemaat awam. Tapi saya Kalau begitu tapi tidak saya layak bisa- diskusi, cukup Gini. tanya saja. Tapi saya bisa pelajarin Alkitab saya dan bisa saya pelajarin Al-Quran Sudah kalian. mempelajari, Anda nggak bisa buka data. Gimana mau bilang Anda nanti kredibel? Buang air ludah saya di sini, lama-lama saya sakit mental menghadapi orang nggak tahu apa-apa tapi ngakunya tahu apa-apa, Gini, saudara. bukan gini Kak, bukan Maaf. Al-Quran Saya punya mengatakan, aturan terhadap diri saya. surah Aturannya Ar-Nahl, adalah ya, nih. cuma menang sendiri. Saya Bukan saya menang cuma sendiri. bahas tema. Saya nggak mau menghadapi jemaat awam, saudara. Ribet, mending saya ngomong sama kantong plastik. Walaupun nggak jawab, minimal saya bisa lucu-lucuan. Hei, berapa isi di dalam itu? Hah? Oh gitu. Atau saya ngomong sampai minyak kemiri saya. Hei, kamu itu apa? Minyak kemiri kah? Nggak gila aku. Ngomong sama kalian nggak tahu apa-apa, bahas Al-Quran kami. Ternyata konsepsi koplaknya dipaksakan ke saya. Lama-lama saya jungkir balik.
Gara-gara kalian ngaku kepenuhan Roh Kudus. Kita bicara ilmiah, kamu ngomongnya alami. Jangan, berat. Nasib saya udah di ujung tanduk nih. Menghadapi 5 orang Kristen berujung kepada saya harus ke psikiater. Untung ada Ayang Beb yang selalu menjaga mental saya, berada di samping dan mengatakan, tenang sayang, kau itu masih manusia bukan chat GPT. Kalau nggak kupikir aku chat GPT ditanya mulu. Setelah sekali bertanya malah kalian mencret, saudara. Kalau seandainya nggak ada Ayang Beb yang mengingatkan kau manusia, kupikir aku chat GPT, saudara. Ditanya mulu gue. Etimologi, terminologi, konsepsi, kontrasepsi yang gak ditanya-tanya. Tolong dong hargai kemanusiaan saya. Nggak ada suaranya, saudara. Teman-teman Kristen, aku mohon di-report dong akun ini. Masa nggak rungkat-rungkat? Jangan nantang-nantang, itu takabur. Itu namanya takabur, saudara. Bukan takabur, Tidak tapi aku baik pengen begitu, ngetes. saudara. Nggak pengen ngetes nih akun ini kuat apa enggak. Ngetes, udah dites berhari-hari kok, kemarin nggak rungkat-rungkat kok, dasar. Syukuri apa nikmat Allah. Syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Pasti Tuhan kan menunjukkan. Suaraku mirip The Massive ya. Aku geli banget ya kalau lihat cewek-cewek mama gitu, kalau kayak leget India gitu, kayak dulu pada entahlah Allah. Halo Vivi. Dulu ya. Geli ah. Halo Mbak Vivi. Nah, ngorok dia nih. Aku ini dulu lah ya. Aku ada ini dulu, mau melakukan ritual dulu ya, ritual. Tuhan kan menunjukkan kebesarannya dewasa. Ya Allah. Kita pastikan menang. Udah kasih makan Yunatan ntar nih biar ada kerjaan ya. Aku mau izin dulu 3 menit. Silakan menemani Bapak ini. Ini nggak open cam, aku males ah. Jadi apa namanya tuh, body language-nya tuh nggak ada, face language-nya nggak ada. Saudara-saudaraku yang Kristen, kami di sini membuka room untuk menginjili, menyampaikan semua perkataan Yesus. Kami sibuk memuliakan Dia, kalian sibuk mengatakan Dia babak belur. Udah ngantuk. Udah ngantuk, ya capek yuk. Udah ngantuk, enggak, dulu aku mau nyanyi dulu biar teman-teman nggak ngantuk. Anak-anak, ayo kita nyanyi. Loh, kok tutup? Dia ketawa dia. Aku ke toilet dulu. Aku ke toilet dulu. Aku ke toilet dulu.
Bluetooth connected. Dia, ini teman gereja dulu nih, Mesianik nih, teman gereja Mesianik dulu nih. Mana suaramu? Nih, teman gereja Mesianik dulu dia nih. Ala-ala Arab sekarang. Dia, dulu ala Ibrani. Lu nggak usah ngomongin yang dulu-dulu ah. Apa sih lu? Oh iya, oke. Lu nggak move on dari gua lu. Ngomongin yang dulu terus lu. Ya enggak, maksudnya dulu kan ala-ala Ibrani, ala-ala Yahudi, sekarang ala-ala Arab gitu loh. Bukan ala-ala Arab. Ya, terus apa dong? Teman-teman, si Tasya ini dulu satu gereja dengan saya, cuma dia belum bertobat. Mari kita berdoa supaya Tasya segera bertobat mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kamu yang bertobat harusnya. Nah, kamu lah. Ayo pemanasan dulu Tasya. Iya, Nandar sesat memang. Iya, dia Udah. Iya, mau diskusi apa enggak? Lu dulu atau gua dulu? Iya, udah, betul. Iya. Nah, gua ajarin nih. Ini dulu dia satu gereja sama saya. Udah jangan apa lu selalu Mana bang? Apakah Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri? Dia, ini teman gereja dulu nih, Mesianik nih, teman gereja Mesianik dulu nih. Nah, Mana sih? teman-teman ya. Ini namanya Tasya. Tadi akun TikToknya sudah saya tunjukkan ya. Akun TikToknya ini. Nah ini nih akun TikToknya ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya satu gereja dengan si Tasya, ini orangnya masih hidup. Ditanya si Tasya bener nggak dulu satu gereja dengan Yonatan Nandar? Itu pasti benar karena saya itu orang jujur. Ya, kita lihat. Mana suaramu? Nih, teman gereja Mesianik dulu dia nih. Ala-ala Arab sekarang dia. Dulu ala Ibrani. Lu nggak usah ngomongin yang dulu-dulu ah. Apa sih lu? Iya, oke. Lu nggak move on dari gua lu. Ngomongin yang dulu terus lu. Ya enggak, maksudnya dulu kan ala-ala Ibrani, ala-ala Yahudi, sekarang ala-ala Arab gitu loh. Bukan ala-ala Arab. Ya, terus apa dong? Teman-teman, si Tasya
Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian. Nah, mereka sengaja melupakan sebagian. Sebagian apa? Sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka.